Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Sang juara kelas lightweight UFC yaitu Islam Makhachev baru-baru ini menjelaskan permintaan orang tuanya tentang karir bertarungnya. UFC 280 yang lalu, Islam Makhachev naik ke tahta tertinggi kelas lightweight dengan kemenangan kuncian di ronde kedua dengan dominasinya dari sang penghancur mimpi Dustin Poirier. Siapa lagi kalau bukan Charles Oliveira. Dan awal bulan ini, yaitu di UFC 284, sang Master Combat Sambo itu menambah koleksi sabuk emasnya melalui keputusan juri dalam perang yang begitu rumit dengan sang juara kelas featherweight sekaligus pemilik tahta tertinggi pound for pound, yaitu Alexander Volkanovski. Alexander Volkanovski dan Islam Makhachev sekarang dengan satu pertahanan gelar di kelas lightweight atas namanya. Islam Makhachev kemungkinan besar akan berhasil untuk menyukseskan rekor 3 pertahanan gelar di kelas lightweight UFC di tahun-tahun mendatang. Nah, dengan melakukan hal itu akan menempatkannya di depan sahabatnya dan mantan rekan latihannya yaitu Khabib Nurmagomedov, dan juga menyaingi BJ Penn dan pesaing Bellator saat ini yaitu Benson Henderson, yang semuanya pernah mencapai 3 pertahanan gelar di kelas lightweight. Islam Makhachev yang mengalami penurunan berat badan yang begitu brutal hingga mencapai 155 pound juga telah menyatakan minatnya untuk mengejar kejayaan kejuaraan di kelas welter UFC. Namun kabar buruk bagi pencinta MMA adalah bahwa menurut sang raja kelas lightweight itu, ibunya lebih suka dia mengundurkan diri. Sekali lagi, ibunya lebih suka dia mengundurkan diri sebelum Islam Makhachev menyamai rekor deretan fighter yang gue sebutkan tadi, yaitu sukses dalam 3 pertahanan gelar. Saya memberitahu Khabib dengan mempertahankan gelarnya, kata Islam Makhachev tentang permintaan pensiun ibunya dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan UFC Rusia. Islam Makhachev mengungkapkan bahwa ayahnya menonton semua pertarungannya, sementara ibunya tidak menonton olahraga pertarungan sama sekali dan lebih suka putranya pensiun. Sekarang saat dia berada di puncak kelas lightweight, bagi Islam Makhachev pensiun bukanlah pilihan saat ini, dan dia dengan cepat mengutip kesuksesan retensi gelar The Eagle sebelum pensiun sebagai alasan utamanya. Ibu saya tidak menonton pertarungan, dan bukan hanya pertarungan saya, namun juga pertandingan pada umumnya, ungkap Islam Makhachev. Dia tidak suka melihat orang saling memukul. Ketika saya pulang, ada banyak orang di sana. Ibuku berkata, "Kamu seorang juara sekarang. Pulanglah." Khabib mendengarkan ibunya. "Kapan Anda mendengarkan ibumu?" Lalu saya mengatakan kepadanya bahwa Khabib mempertahankan gelarnya dan saya perlu melakukan hal yang sama. Ini topik yang sulit bagiku, ibu. Ayahku justru kebalikannya. Dia menyaksikan semua pertarunganku. Sehingga langkah Islam Makhachev selanjutnya sebagai juara kelas lightweight masih belum jelas. Konsensus umum untuk saat ini adalah dia akan bertarung ulang dengan Charles Oliveira atau bertemu Beneil Dariush, dan itu tergantung pada siapa yang memenangkan pertarungan mendatang. Sean O'Malley memiliki pendapat yang kuat tentang bagaimana masalah penjurian di MMA dapat diperbaiki. Penjurian di UFC telah menjadi topik hangat di dunia MMA baru-baru ini, terutama yang berkaitan dengan Sean O'Malley, di mana Sean O'Malley mendapatkan kemenangan keputusan kontroversial atas Petr Yan di UFC 280. Selain konteks itu, ada contoh yang lebih baru, yaitu dari Paddy Pimblett yang mengalahkan Jared Gordon, yang mengarah ke penyelidikan ke salah satu juri dan menyebabkan perdebatan di kalangan fans. Nah, Sean O'Malley punya solusi soal ini. Ada beberapa solusi untuk memperbaiki sistem penilaian yang jelas-jelas cacat menurutnya. Sekarang, Sean O'Malley juga mengeluarkan idenya yang merupakan sedikit kombinasi dari ide-ide yang ada. Berbicara dalam sebuah episode Bromalley, diskusi tentang penjurian muncul saat O'Malley sedang mendiskusikan perbedaan antara kemenangan kontroversialnya dengan kemenangan Paddy Pimblett. Di sini, sugesti Sean O'Malley menawarkan opsi yang menurutnya akan membantu mencegah terjadinya masalah seperti ini saat pertarungan sampai ke tangan juri. Banyak orang bilang tambah 2 lagi, minimal punya 5 juri akan sangat membantu. Saya mengatakan itu akan sangat membantu untuk sekali berjuri. Ada beberapa juri yang hebat di luar sana. Siapapun yang mencetak gol pertarungan saya dengan Petr Yan, mereka adalah juri yang hebat. Saya bahkan tidak bias secara teknis, mereka adalah juri yang hebat. Jika Anda melihat pertarungannya, saya memang menang. Jadi mereka melakukannya dengan benar, kata Sean O'Malley.
Pada akhirnya ada tingkat kesalahan tertentu pada komisi atletik karena menunjuk juri dengan rekam jejak yang dipertanyakan, memiliki sangat sedikit akuntabilitas yang terlihat. Mereka juga bergantung pada kualitas orang yang melamar untuk posisi semacam ini. Memberikan penilaian adalah pekerjaan tanpa pamrih, tetapi sulit untuk membantah bahwa perubahan diperlukan. Dan Sean O'Malley menawarkan solusi yang sama, masuk akalnya dengan solusi yang lain. Dalam pembaruan terbaru untuk perubahan yang bergejolak seputar pertarungan gelar kelas bantamweight, yaitu antara Aljamain Sterling versus Henry Cejudo. Aljamain Sterling kini telah mengonfirmasi bahwa pertarungan saat ini akan berlangsung pada bulan Mei di UFC 288. Aljamain Sterling mempertahankan gelar kelas bantam UFC melawan TJ Dillashaw Oktober lalu di UFC 280. Dia mengalahkan TJ Dillashaw melalui TKO di ronde kedua dalam mempertahankan gelar keduanya sebagai juara. Aljamain Sterling telah memenangkan 8 pertarungan berturut-turut sejak kalah KO dari Marlon Moraes pada Desember 2017. Dia mendapatkan gelar pertamanya melalui diskualifikasi saat melawan Petr Yan di UFC 259, sebelum berhasil mempertahankannya melawan Petr Yan dalam keputusan tipis di UFC 273. Nah, Henry Cejudo akan segera memperebutkan gelar kelas bantam setelah hampir 3 tahun absen dari kompetisi. Henry Cejudo pernah mengalahkan Dominick Cruz dalam mempertahankan gelar terakhirnya di UFC 249 sebelum mengosongkan sabuknya dan pensiun. Pertarungan awalnya ditargetkan untuk tanggal yang lebih cepat hingga akhirnya di UFC 285 pada bulan Maret. Tetapi Aljamain Sterling mengesampingkan tanggal tersebut karena ia belum pulih dari cedera. Pertarungan tersebut kemudian ditargetkan untuk UFC 287 pada bulan April sebelum berubah menjadi UFC 288. Aljamain Sterling dan Henry Cejudo telah ramai di media sosial selama setahun terakhir terkait potensi pertarungan mereka. Setelah Aljamain Sterling mengisyaratkan bahwa Henry Cejudo perlu mengemis untuk mendapatkan kesempatan meraih gelar, dan tampaknya Henry Cejudo tidak perlu melakukannya sama sekali. Henry Cejudo masuk kembali ke kolom pengujian USADA tahun lalu dengan harapan bisa kembali ke UFC. Dan setelah pertemuan dengan maccomblang UFC yaitu Hunter Campbell dan Sean Shelby, Henry Cejudo menyerukan pertarungannya melawan Aljamain Sterling. Henry Cejudo juga menyerukan berkali-kali pertarungan super melawan juara kelas bantam UFC, melawan juara kelas bulu UFC yaitu Alexander Volkanovski. Dia bahkan menawarkan untuk menghadapi Volkanovski dalam waktu dekat tahun lalu setelah mundurnya Max Holloway. Faktanya, Henry Cejudo sebelumnya telah menyatakan bahwa kembalinya dia ke kelas bantam hanyalah sarana untuk menghadapi Volkanovski dalam pertarungan juara. Namun, Aljamain Sterling gagal dalam hal minatnya untuk bertarung dengan Henry Cejudo. Setelah awalnya tampak terbuka untuk pertarungan tersebut, dia kemudian mengungkapkan ketakutannya bahwa pertarungan tersebut tidak akan menarik minat para penggemar. Dan sekarang tampaknya pertarungan sudah deal, meski belum ada kontrak yang ditandatangani. UFC 288 berlangsung hari Sabtu 6 Mei 2023. Saat ini belum ada acara utama atau lokasi yang dikonfirmasi untuk acara tersebut. Wah, udah lama pensiun malah balik lagi. Kira-kira apakah Henry Cejudo bisa seperti Georges St. Pierre yang ketika kembali dia tetap mampu juara? Dan apakah teman-teman setuju juri menjadi 5 orang seperti usul Sean O'Malley? Dan apakah Islam Makhachev akan pensiun menuruti permintaan sang ibu? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.